Perkenalkan, nama saya Wanda Ramadita Salsabila dengan NIM 131200119, dan di sini saya mau mereview tugas Cyber Law di mana Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berubah nama menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat Indonesia. Kejahatan cyber yang terjadi pada situs web DPR RI pada tanggal 8 Oktober 2023 menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai reaksi. Peretasan ini tidak hanya mengganggu aksesibilitas situs web, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas terkait kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Situs web DPR yang beralamat di www.dpr.go.id mendadak tidak dapat diakses, menampilkan latar belakang putih dengan pesan bahwa halaman sedang mengalami kendala. Namun, yang lebih mencolok adalah munculnya video platform TikTok yang menunjukkan bahwa halaman muka situs tersebut telah diubah oleh hacker. Dalam video tersebut, nama DPR diubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat Indonesia yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terkait kebijakan yang diambil oleh lembaga tersebut. Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengkonfirmasi bahwa peretasan telah terjadi sejak tanggal 5 Oktober, bersamaan dengan meningkatnya ketenagakerjaan pasca disahkannya RUU Cipta Kerja. RUU ini menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan termasuk warganet yang merasa bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peretasan situs DPR bukan hanya sekedar menuai tindakan kriminal, tetapi juga merugikan bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Kepolisian RI juga mengkonfirmasi bahwa mereka akan menyelidiki kasus peretasan ini. Kepala Divisi Humas Polri menyatakan bahwa motif dibalik peretasan akan diketahui setelah penyelidikan selesai. Menteri Komunikasi dan Informatika juga mengkonfirmasi bahwa situs web DPR sedang dalam penanganan dari tim IT DPR telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kerjasama dengan Telkom dan Barreskrim dalam membackup situs menunjukkan bahwa institusi berusaha untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga keamanan informasi. Perubahan nama ini meskipun bersifat simbolis menunjukkan frustasi publik yang merasa tidak terwakili dan diabaikan oleh DPR. Dampak sosial dari insiden ini meliputi peningkatan ketidakpuasan, potensi protes, apatisme politik, penurunan partisipasi pemilihan yang semuanya akan memperburuk hubungan antara pemerintahan dan rakyat masyarakat sendiri. Kejadian ini menyoroti pentingnya keamanan cyber bagi institusi pemerintahan, terutama di era digital saat ini. Serangan cyber dapat merusak reputasi dan integritas lembaga, serta menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Selain itu, peretasan ini juga mencerminkan suara masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan pemerintahan, yang dapat menjadi sinyal bagi para pembuat kebijakan untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan, peretasan situs web DPR adalah pengingat akan tantangan yang dihadapi oleh institusi pemerintahan dalam menjaga keamanan cyber dan merespon tuntutan masyarakat. Kejadian ini harus jadi momentum untuk meningkatkan sistem keamanan dan transparansi, serta mendengarkan suara rakyat agar kepercayaan publik dapat terjaga. Di sini saya ingin memberikan saran terhadap DPR untuk harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan, keputusan, dan proses legislasi. Publikasi laporan berkala dan penggunaan platform digital untuk menyampaikan informasi dapat membantu meningkatkan transparansi. Dan untuk masyarakat dapat memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan pendapat dan kritik
terhadap kebijakan, tetapi juga untuk memastikan informasi yang disebarkan akurat dan konstruktif.